ketika masuk ke lokasi hunting yang kayaknya mata gue kayaknya gak enak banget sebelah pojok sono, itu dia ada di situ bro. Otomatis lo akan diarahkan ke sana. Saya suges dengan cerita yang penuh menguatkan, seolah-olah percaya, ternyata dapat mas foto Dracula. List kedua yang menurut saya utama nih, yang menurut saya sebenarnya bukan list kedua tapi ini yang pengen kita datengin banget. Di mana itu? Pantai Utara Pekalongan. Tapi bentuknya apa aja bang yang ketangkap di kamera? Oke. Sejak berdiri sampai sekarang, teman-teman yang masuk ke GPC itu berangkatnya kenapa? Penasaran, pengen hunting hantunya, atau pengen uji nyalinya? Oh masing-masing beda sih. Beda orang kadang beda motivasi buat gabung GPC. Kalau saya nih sebagai anggota GPC Regional Karawang, ketua di Karawang, ketua Ghost Photography Community Regional Karawang, itu masuk GPC karena dengan latar belakang saya suka broadcast sebenarnya. Gitu. Jadi saya suka broadcast, makanya saya masuk ke ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas yang ada di Karawang. Curhat Dulu. Langsung. Nah, ini maksudnya dengan latar belakang suka broadcast, akhirnya ketemulah dosen saya. Gitu. Akhirnya udah deh masuk. Siapa dosen, jangan ngaku-ngaku. Loh, aku dosen. Iya. Nggak mau disebut dosen ya di sini. Gitu. Emang suka rendah hati dosen saya. Jadi saya diajak sama beliau dan ya udah akhirnya gabung gitu. Kan karena broadcast juga videografi fotografinya kuat kan. Iya. Gitu. Tapi yang lebih konyol lagi, kenapa motivasi banyak anggota yang ikut GPC nanti ini impact dari tribun, hype dari media. Biasanya gitu. Nelpon DM, banyak sih DM IG, ada yang WA, "Mas saya pengen join, tadi saya ngeliat dari tribun nih." Biasanya gitu. Imbas dari media tuh. Tapi maksudnya lucu. Itu ada nggak sih alasan-alasan konyol misalkan? Apa kan yang pribadi gitu loh. Alasan konyolnya apa? Mereka masuk itu. Alasan konyolnya sih dia kagak percaya hantu. Oh, gitu. Begitu aja. Tapi ketika masuk ke lokasi hunting, dia takut. Artinya dia percaya hantu dong kalau dia takut gitu loh. Itu kejadian sering kayak begitu ya? Sering. Nah, banyak itu ada, tapi ya kayak gitu tidak bertahan lama sih, Mas. Motivasi seperti itu ya cuman paling lama setahun itu cabut gitu. Bahkan yang lebih konyol lagi, begitu ditampakin dia resign. Gitu. Mau ikut hunting lagi, sakit besoknya mas. Tapi normal loh bro, ketika orang ngeliat kuntilanak, ngeliat pocong dia sakit, itu normal banget itu. Kenapa? Karena dia visual itu tidak biasa dia lihat sehari-hari. Dan itu sesuatu yang lazim ketika manusia itu shock atau bukannya sakit karena kemasukan, sakit psikologis. Karena Nabi Musa ketika itu sejarahnya ketika Allah mau ditampakin sama Allah itu berada cahayanya, Nabi Musa tuh pingsan. Karena tidak sanggup dia melihat sesuatu yang dahsyat. Kena mental lah ya. Kena mentalnya. Kena mental. Seperti itu. Tapi banyak juga ada indigo yang masuk. Pernah ada mas. Nah, ya, salah satunya itu ya ada orang indigo. Nah, gitu. iya, yang jadi pertanyaan menarik, indigo sudah punya ya dalam pendapat umum mereka punya kemampuan lebih, katakanlah seperti itu. Satu sisi lainnya GPC berdasarkan saintifik, melihatnya penjelasannya ilmiah, gitulah soal gelombang segala macam. Itu gimana? Satu sisi dia ini indigo, satu sisi GPC secara jadi yang indigo ini pengen masuk GPC gitu. Gitu. Iya. Gimana? Oke, jadi indigo memang betul ada, ini pertanyaan bagus banget ya. Cuman itu tidak bertahan lama ya. Kenapa tidak bertahan lama? Satu, dia mempengaruhi tim kita menjadi pertama menjadi ketergantungan. Kalau jadi indigo itu ibaratnya gue yang backup lu loh, karena gue yang tahu medannya, karena gue bisa ngelihat. Jadi didewakan dia kan. Lebih show up ya? Iya, ada yang show up juga, itu yang lebih parah. Nah, kita
Selama indigo itu fine dia low profile, satu frekuensi sama kita, karena kita berangkat tuh satu frekuensi, Mas. Kalau dia menyebut hantu itu, ada yang bilang arwah, roh gentayangan, itu tidak satu frekuensi sama GPC, karena GPC itu tidak mengakui adanya roh gentayangan seperti yang dibilang paranormal yang kagak normal di TV itu. Roh gentayangan, dia bilang di sini ada roh yang pernah diperkosa, Masya Allah. Hanya Allah yang tahu itu masalah roh. Nggak ada manusia satupun sekali bernabi Rasul nggak ada tahu roh manusia disimpan di mana. Jadi itu adalah wujud dari sebuah energi manusia yang terlepas dari jasadnya. Rohnya udah diambil, energinya tertinggal. Energi dalam fisika itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Mas akan berubah bentuk, energinya menjadi capek ketika udah sore hari nanti. Bisa fit lagi besok. Setelah makan, Mas bisa fit lagi. Itulah energi. Nah, energi yang orang yang telah dilepaskan oleh dari jasadnya itu yang dimanipulasi oleh jin. Bukannya setan. Setan itu bukannya makhluk, setan itu sifat. Sifat-sifat jelek. Nah, makhluknya itu siapa? Jin yang memanipulasi energi orang yang udah mati sehingga dia menyerupai orang yang udah mati. Ini handphone, dia punya fisiknya apa? Casing bisa kita sentuh. Kita banting ini handphone, fisiknya rusak. Energinya kemana? Energinya ada sebetulnya. Nah, cuman manusia casingnya badan bisa kita sentuh. Energinya mana? Kagak bisa kita lihat. Nah, energi itu digerakkan oleh sebuah senyawa yang namanya roh. Ditiupin roh supaya ada energi manusia itu. Nah, roh itu punya Tuhan, energinya dari alam. Jadi dia kembali lagi ke alam tuh energi. Itulah yang dimanipulasi oleh jin. Gitu, Mas. Yang kemudian tertangkap oleh kamera sebagai penampakan. Jadi nggak ada ya roh gentayangan, ini perlu di underline nih teman-teman Tribun News ya. Nggak ada roh gentayangan. Adanya jin, berarti yang ditangkap di kamera itu jin. Jin, bukannya roh gentayangan, bukan. Tapi bentuknya apa aja bang yang ketangkap di kamera? Oke, ini yang unik. Cerdas nih pertanyaan. Apa aja yang ketangkap? Yang justru mau disampaikan sama kita nih. Betul. Jadi apa yang kita tangkap, Mas, itu apa yang kita pikirkan wujudnya. Kalau kita datang sebuah tempat, di sini banyak penampakan kuntilanak, kata si warga, kata narasumber, otomatis kita akan berpikiran kuntilanak. Itulah foto yang kita tangkap, dapatnya pasti kuntilanak. Jadi sugesti apa yang kita tanamkan pada orang, dia akan berwujud dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kok di kameranya juga bisa masuk kuntilanak itu, bang? Oke. Ya kayak gitu kan kira-kira lah ya kalau pas pertanyaan. Betul. Ini kelebihan si jin itu, dia bisa membaca alam bawah sadar manusia. Mas punya niat jelek, itu jin tahu, Mas. Mas kalau memang saya seorang muslim, kebetulan saya pun sholat pernah lupa rakaat berapa itu. Iya. Itu dia selalu mengganggu saat saya sholat, itu tetap itu jin ada sehingga kita kehilangan fokus. Nah, ketika fokus kita kuntilanak, dia akan menarik sebuah energi kita dan dia akan menyerupai kuntilanak, Mas. Dan itu saya pernah bereksperimen di salah satu gedung peninggalan Belanda di Bogor ya. Kan Dracula itu kan hantu luar negeri, Mas. Iya. Gak ada di Indonesia Dracula. Saya bawa teman-teman ke sana. Di Bogor nih ada. Bogor. Saya bawa, ini penampakannya Dracula, gedung bekas peninggalan Belanda. Kagak mungkin Dracula ada di kuburan lokal kita gitu. Kuburan lokal kita kalau nggak pocong kuntilanak. Bangunan Belanda. Saya suges dengan cerita yang penuh menguatkan, seolah-olah percaya, ternyata dapat, Mas, foto Dracula. Jadi apa yang kita wujudkan itulah wujud hantu, Mas. Nah, ini yang jadi pertanyaan berikutnya begini. Di kita identik hantu itu beneran kan? Pocong lah, kuntilanak lah, apalah. Indonesia itu jajahan Belanda dan Jepang. Di Batavia, Jakarta kan dulu banyak noni Belanda. Menir-menir gitulah. Insinyur, banyak kan yang engineer kan. Itu pernah nggak dapat objek itu? Ada.
Tepat banget nih pertanyaannya. Iya. Jadi salah satu anggota GPC waktu itu Iya. ya. Siapa sih? Adalah satu Iya. anggota GPC waktu itu di gedung arsip kalau nggak salah. Gedung arsip ya. Gedung arsip di Nasional. Bogor. Oh, Bogor. Nah, itu dapat noni Belanda deh. Di salah satu toiletnya, Oke. di sudut toiletnya gitu. Ada tuh potretnya dan di Google juga ada, di Instagram kita juga gpc.id ada. Dan itu lebih, maksudnya lebih mewujud, lebih 3D, Lebih mewujud. lebih 3D Iya. ketimbang hanya asap gitu. Iya. Iya. Bisa dicek tuh. Ada. Bang, kalau motonya itu bang, kita asal moto baru kelihatan hasil apa karena kita kena kelibat terusnya kita foto? Oh, Kalau itu lagi hunting. susah. Karena kan antum tidak punya fisik, jadi kita tidak mengetahui secara visual kan. Nah, jadi gini, Bro. Jadi abang nih ketika ikut hunting kita, ketika masuk ke lokasi hunting yang kayaknya mata gue kayaknya gak enak banget sebelah pojok sono, itu dia ada di situ, Bro. Otomatis lo akan diarahkan ke sana. Orang kecelakaan itu diarahkan supaya dia fokusnya hilang, bukan mati karena dibunuh hantu, bukan. Tiba-tiba masuk jurang. Makanya kita mesti fokus tuh seperti itu. Selama lu fokus di lokasi hunting, lu nggak akan bisa termanipulasi oleh energi si makhluk gaib di situ. Dan lu nggak bisa merasakan apa-apa. Biasa aja gitu. Tapi kalau lu udah tadi yang brainwave lu ada di tingkatan alpha, lu kayaknya sebelah sana tuh nggak enak deh. Ya gue cepret deh. Nah itu dia ada di sana, kemungkinan kena. Terus ketika hunting dan kita tetap fokus, itu ada di frekuensi Beta. beta berarti. Kalau fokus. Kita lagi Kalau ngobrol fokus. nih, kita lagi ada di beta nih. Tapi soal merasakan, loh di situ ada sesuatu, tetap di beta ya? Iya. Enggak, kalau kita Alpha. udah merasakan sesuatu kita ada di alpha. Ada di alpha. Oh. Turun dia, Turun. turun satu frekuensi. Baru di situ kita Iya. memutuskan untuk memfoto gitu. Iya, Oh. betul. Tapi kan setidaknya waktu kita hunting itu kan malam-malam, ya kan? Mm-mm. Malam-malam terus ya suasana misal ambience-nya ada suara jangkrik, ya kan? Angin sepoi-sepoi itu yang kalau kita hunting, apalagi kalau ganjil tuh bertiga, yang katanya juga kita tersugesti kalau bertiga, Iya. kalau ganjil juga lu bakal diganggu katanya gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah, terkadang yang tadinya gue berani ke tempat ini, ayo berangkat kita, yang penting ada konten. Ternyata waktu sampai lokasi takut kita kan. Nah, kadang ada aja yang walaupun tadinya kita di beta, tapi dengan situasi dan kondisi yang scary, yang menakutkan, ada aja sebenarnya hal-hal yang nggak diinginkan sebenarnya gitu. Tapi kalau syarat-syarat pas hunting itu ada syarat-syaratnya nggak? Ada. dong, Misalkan pasti. nggak boleh dalam kondisi sakit, Iya. fisik harus prima, apa Betul. gimana? Di GPC sendiri? Gimana, Pak? Jelasin? Yang saya tahu sih di GPC yang jelas kan tadi udah ceritain ada safe zone, dan yang pertama kita harus punya safe zone, ya kan rulesnya. Terus kita sebagai anggota yang akan hunting itu harus yang pertama dalam segi pakaian kita harus pakai celana panjang, Oke. minimal harus pakai sepatu, Oke. setidaknya ada jaket karena mengantisipasi hal yang nggak diinginkan. Misal bukan soal Ini hantunya ya, lebih faktor alam ya. faktor ya Bahaya nyata. bahayanya tuh binatang misal nyata kayak segala macam gitu ya. takutnya ada ular lah. Oke. Terus misal kan kalau kita di kebun atau nggak di hutan itu kan pasti takutnya ada benda-benda tajam dan lain sebagainya. Itu sih yang pertama. Yang kedua terus selanjutnya terus juga tadi ada harus berdua, ya kan. Setidaknya ada satu orang di antara berdua itu ada orang yang frekuensinya tadi kalau bisa di theta gitu, yang takut lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus juga harus ada equipment yang mendukung. Contoh misal senter, kamera sudah jelas. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, ketika yang berdua ini hunting 100 meter jaraknya dari safe zone, itu mereka dalam kondisi gelap jalannya apa gimana? Ya pasti gelap, tapi kan dibantu dengan lighting, dengan senter itu. Oh, Iya. hanya untuk penunjuk jalan aja Iya, gitu ya? gedung itu udah auto gelap, lokasi itu udah auto gelap. Kita pernah hunting di suatu gedung lagi aktif, kita minta matiin lampunya. Oke. Jadi pure dengan senter aja. Kayak lagi uji nyali ya. Iya. Kurang lebih gitu. Tapi nggak pernah hunting siang berarti bang? Hunting siapa paling survei aja. Oh, sudah tempat. Baik. Tuh. Karena nggak mungkin dapat kalau siang. Bisa aja. Bisa Kita aja. waktu lagi hunting siang pernah ada dapat waktu lagi survei.
Karena kita pernah kejadian bro, situ belum masuk dulu GPC. Ada kejadian kita tidak survei, orang masuk ke dalam lubang septic tank. Untung belum ada isinya septic tanknya. Karena itu kita mesti survei dulu. Kita takut bahayanya. Aduh, itu tak terduga itu. Ada sekjen GPC nonton itu, Kang Yogi. Waduh, Kang Yogi. Namanya sama ya? Sama sama gua namanya. Bang Yogi. Bang Yogi. Tapi di waktu-waktu ada jam-jam tertentu nggak sih bang? Misalnya aktivitas makhluk tak terlihat tuh lebih ramenya jam berapa? Apa sama aja? Iya betul. Kita start biasanya idealnya jam 12 ya mas. Sampai Malam. jam 3. Jam 12 malam, sorry. Malam sampai Sampai jam jam 3. ke pagi. Paling banyak kalau hunting berapa orang? Ada patokan nggak? Enggak sih, kadang pernah banyak sampai 30 orang. 30? Iya. Terus gimana ngantrinya? Kan dua-dua tuh. Betul, gantian mas. Jadi kita spotnya tuh ada yang letter O, jadi dia muter dia Oh. rutenya itu. Jadi kita ada call sign ya, Pocong 1 sama Safe John. Kalau ada anggota dua di belakang lagi jalan namanya Pocong 2. Oke. Call sign-nya. Oke. Gitu loh. Jadi dia jalan muterin Safe John, tapi jangan sampai tabrakan supaya feel-nya tuh dapet. Ada circle gitu Ya, ya? circle. Kita bikin rute. Oh. Dan kita manggil sama anggota tuh pocongers. Pocongers. Istilah lainnya selain pocongers apa lagi? Oh, Hanya ada. pocong Hanya aja pocongers. sih. Nah itu ada filosofinya. Ada Kenapa apa kita tuh? manggilnya pocongers? Karena kita kebanyakan mayoritas ya akan menjadi pocong sih. Iya. Untuk yang muslim lah. Calon-calon pocong. Karena bakal jadi pocong gitu. Dan Pocongers. kita mesti belajar hidup dari pocong ya. Karena pocong itu walaupun menggunakan pakaian putih dia tetap sederhana gitu. Walaupun pakaiannya kotor. Filosofi pocong. Dan sampai-sampai kita manggil fans GPC itu pocongers juga. Iya. Nggak sesama Pocongers anggota juga. juga. Nyapa penonton Banyak GPC. yang kita pelajari dari hantu-hantu mas, kayak Oke. kuntilanak gitu kan. Apa itu kita yang dapat ilmu dari kuntilanak itu, dia tetap tertawa walaupun dalam keadaan susah. Iya. Jadi kita ikutin kuntilanak. Cuman tahu kuntilanak susahnya dari mana, Pak? Mereka kagak tahu, itu lo nebak aja. Ya. Nah, dari sekian banyak hantu ada nggak sih penampakan yang kita nggak bingung gue ngasih namanya apa gitu? Kayak yang di baju masnya tuh apa tuh mas? Gambarnya mas? Oh ini lemah logo GPC, ini logo hantu GPC. Ini jalan-jalan misteri, ini Salah satu channelnya program. program GPC. Channelnya GPC Ghost Photography Channel. Ghost Photography Channel. Cuman punya Punya playlist. namanya jalan-jalan Oh. misteri. Punya program namanya Itu Jalan-Jalan tadi Misteri. pertanyaan itu gimana tuh? Apa tuh? Kita dapat penampakan, tapi kita bingung ini kasih namanya apa gitu loh, mengidentifikasinya. Hantunya. Kadang juga Kadang ngarang kita ngasih nama penampakan hantunya. juga kan nggak semuanya berbentuk, misal kayak Iya, tadi Dracula, Noni Belanda, Nah. tapi Ada yang abstrak gitu ya? faktanya Apa gimana? Noni Belanda kita dapat pernah. Oke. Maksudnya tadi saya ceritain. Hmm. Dan juga ada penampakan yang mirip orbs tapi bukan orbs gitu. Hmm. Yang cuman kayak cahaya doang tapi opacity-nya rendah. Hmm. Gitu. Dan ya itu nggak kita namain. Tapi kalau di pernah kita waktu itu kasih nama salah-salah sih Bang. Apa tuh? Iya, nama hantunya itu kayak hantu pala botak gitu misalnya. Emang penampakannya botak. Oh, terus ada pocong kuntet. Iya pocong kuntet. Jadi ada gambar pocong mas, penampakan dapat, nanti bisa dicek ya. Itu pocong, tapi kecil. Tapi kecil. Kita kasih nama pocong Pocong kuntet. kuntet. Oh gitu. Anak bocong kali tuh bang. Makanya Dia ada di ini ya, pohon bambu ya. di pohon bambu lagi Alawi, nempel. kalau orang Sunda. Itu di mana itu? Itu di Ciliwung. Di Ciliwung. Di Kali Ciliwung. Dari sekian lokasi yang udah didatengin nama GPC, apa yang pengen banget didatengin? Nah, gue pengen cita-cita gue ke Banyuwangi kan udah. Banyuwangi udah. Purwo kan? Sepuro. Nah, Gue mau ke Trunyan, Trunyan. Bali. Nah, Oh yang Mistis makam Sepuro. ya? Iya, apapun di sana banyak deh spotnya. Sakralnya kuat juga kan Bali. Ya, itu yang cita-cita kita sih. Cuma lagi kena pandemi ini agak susah. Gitu. Tapi sebetulnya juga ada list kedua yang menurut saya utama nih. Yang menurut saya sebenarnya bukan list kedua tapi ini yang pengen kita datengin banget. Di mana itu? Pantai Utara Pekalongan sebenarnya. Oh. Kalongan. Yang kita Ada lagi apa di sana riset Pantai gitu. Utara Kalongan ini? Iya, Jadi iya. kebetulan kan GPC nih lagi ngeriset Oke. dan Coach Vicky juga mempercayai saya untuk meneliti ini gitu. Jadi soal pesugihan sebetulnya. Jadi sempat kita ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan? Ya ke Banyuwangi waktu itu, terus juga sempat kita di Majalengka, Cirebon, bahkan kita hunting di universitas
Boleh sebut nggak sih? Jangan ya. Oh, jangan. Universitas di Jogja. Di Jogja. Ya pokoknya di Jogja. Oke. Yang terkenal itu. Nah, akhirnya kita hunting di sana, kolaborasi sama UKM, unit kegiatan mahasiswa, fotografi. Oh, oke. Di sana gitu. Akhirnya kolaborasi dan sempat kita Coach Miki isi materi di sana, ada semacam seminar dan akhirnya juga hunting di sana gitu kan. Nah, setelah beberapa tempat kita kunjungi di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kita nemu pantai utara, pantai daerah-daerah pantai Selamaran di Pekalongan sana gitu. Terdapat pesugihan gitu yang kita teliti sekarang. Yang unik dari pesugihan ini adalah pelaku pesugihannya itu dengan tingkat ekonomi menengah ke atas sebetulnya. Bisa. Kan aneh ya. Pesugihan kan sebenarnya Biasanya pesugihan kan untuk mencari kekayaan. Iya. Untuk Dia udah kaya. dan dia udah kaya nih, tapi tetap pengen pesugihan gitu. Dan apa namanya? Coach, syarat Syarat tumbal tumbal. dan tumbalnya itu macam-macam. Jadi kan misal yang paling umum paling keluarga ya. Iya. Keluarga yang Orang ditumbali, terdekat. orang terdekat gitu ya, atau enggak saudara atau bahkan hewan, kan? Cuman ini enggak ada yang harus bangun masjid. Aneh kan itu. Puncak. Jadi syaratnya, Bangun pesantren ya. jadi syaratnya, ini gua kasih duit pesugihan, tapi lu bangun masjid nih dari duit ini. Kalau lu dan enggak satu masjid gitu, beberapa masjid sesuai dengan perintah si kuncennya, perintah dari si ininya sih apa namanya makhluk halusnya ini, makhluk halus ini, cuman mediatornya kuncen. Ini harus bangun masjid dan lain sebagainya. Harus bangun masjid, tapi tumbal keluarga juga tetap ada. Macam-macam. Yang paling aneh sih itu harus bangun masjid. Beberapa baru nih terwujud nih pesugihan nih, apa yang lu mau kita kasih. Bentar. Itu tumbal bangun masjid itu tumbal secondary apa primer? Nggak menentu. Jadi persyaratan itu ya tergantung si makhluk halusnya itu dengan mediatornya si kuncen itu yang disampaikan sama si kuncen itu. Jadi nggak ada primer, nggak ada sekunder. Kan selama ini kan kalau kita orang awam ya kalau lu mau pesugihan ya lu harus ngorbanin orang-orang dekat lu gitu, Iya. orang-orang sedarah lu gitu. Betul. Kalau di Pantai Utara di ini Pantai Utara ini itu macam-macam, nggak harus tumbal dari keluarga atau saudara, nggak harus. Ada suruh bangun pesantren juga. Ada yang harus suruh bangun pesantren. artinya tumbal itu tergantung permintaan si makhluknya. Iya, begitu. Bahkan ada juga pelaku pesugihan yang minta untuk dapat jabatan. Kita si GPC pengen ngajak langsung si roh halusnya nih, ajak ngobrol gitu ya. Cuman kata kuncinya dia mengetahui apa niat kita. Jadi ketahuan. Jadi nggak bisa dimanipulasi gitu. Nggak bisa. GPC-nya gitu Sulitnya ya. itu, Iya. sulitnya itu. Dan anehnya itu bukan dari golongan dari sisi intelektualnya, kebanyakan berintelek ya, dia punya titel akademis tapi masih percaya gitu sama pesugihan. Tapi memang kagak masuk akal ya Mas ya. Karena menurut informan yang kita dapatkan itu katanya uang di depan dia ujuk-ujuk ada dan uangnya asli, bisa di-storein ke setoran tunai. Uang beneran. Nomor serinya. Nomor serinya beneran, ada logo BI-nya dan kita lihat itu emang ada logo BI-nya. Itu uang dari makhluk halus. Bentar, ini waktu penelitian yang di Pantai Utara ini narasumbernya selain kuncen siapa lagi? Pelaku. Berapa orang? Untuk sementara ini saya dapat 3. 3. Dan kebetulan nih penelitian jadi skripsi saya. Oh, Wih. untuk ke-1. Iya, ke-1 gitu. Dan sedang Jurusan proposal kemarin apaan, Bang? diterima. Jurusan apa nih tuh? Broadcast. Saya kan ilmu komunikasi. Jadi masuknya komunikasi spiritual. Wih, Wih. gitu. Kirain jurusan ilmu Ini hitam. ini nanti jadi skripsi yang pertama apa gimana? Kayak belum Mudah-mudahan. Kayak belum ada ya komunikasi spiritual ya? Belum ada. Bisa-bisa buka jurusan kali. Iya. Bisa-bisa saya bikin teorinya komunikasi spiritual. Tapi faktanya saya diterima, sidang proposal lulus. Sombong. Faktanya seperti itu, Coach. Nonton penguji. Nah, ya udah, ya mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat masyarakat luas lah. Yang penting itu sih. Itu. Pesannya apa yang dari
penelitian ini? Tujuannya adalah yang pertama secara pustaka ini belum jarang kan. Secara otomatis kan ini metodenya kan kualitatif kan. Ya, betul. Kualitatif kan ini. Kualitatif. Betul, iya. Ya, maksudnya secara referensi literasinya kan kurang nih kayaknya nih. Yang soal spiritual gitu kan, soal klinik, ritual kurang nih. Akhirnya dengan latar belakang saya masuk GPC, ya udah akhirnya saya coba gitu, saya coba kembangin seperti itu sih. Dan yang kedua sempat saya ada kepikiran pengen pesugihan gitu. Waduh. Pengen nyoba gitu kan, cuman ternyata setelah saya discuss sama Coach Miki, Coach kan kalau saya nanti pesugihan kan musyrik ya, sebagai orang muslim ya, dilarang ya kan, bahkan menduakan Tuhan gitu kan. Akhirnya ya udah, gimana kalau seandainya kita akalin aja nih gitu, akalin si kunciannya gitu. Lo nggak bisa gitu. Karena Coach Miki bilang, dan si narsum ini, informan ini dia bakal tahu niat si pelaku ini apa gitu, bakal tahu. Dan lumayan ribet ketika kita pengen ke sono nih, ke pantai utara itu harus melewati beberapa kuncen di daerah lain. Jadi nggak harus, misalnya si mediator ini, si broker ini yang tadi abang bilang, itu juga nganterin nggak langsung ke Pekalongan. Katanya sih lo harus ke Sukabumi dulu, ketemu kuncen ini. Ntar kalau udah dapat izin dari kuncen Sukabumi, harus ke daerah mana, banyak pintu ya, banyak pintu. Birokratis banget kalau gitu. Betul. Birokratis banget tuh. Dan dunia lain ada birokrasi juga. Keren gua. Orang pesugihan tuh langsung aja ujuk-ujuk Iya, gitu kan. Ternyata enggak ya. Yang penting kita Baru siap tahu gua tumbal, apa sok maunya, gue siap, gue pengen kaya. Iya. Tumbal gue udah siapin. Iya, gue liat di film-film begitu, betul. Semudah itu. Bener-bener. Ternyata Iya, harus enggak. lewatin berapa pintu gitu. Birokratis. Sampai kemudian akhirnya ke Pekalongan itulah, kurang lebih sih gitu. Tapi itu wawancara sama kuncen tuh sampai wawancara sama kuncen. Mediator paling. Mediator. Nah, yang jadi menarik begini. Banyak orang datang pesugihan, pulang dari sana mereka kaya, gitu. Yang jadi menarik, ini kuncen kok sabar banget gitu. Sepanjang hidupnya jadi kuncen. Emang dia gak mau kaya? Emang kuncen nggak kaya? Ya makanya juga nggak tahu gitu loh. Nah, Mas Miki nih sebagai kuncen gimana nih? Gimana ya? Gua sih. Mas Miki deh yang jelasin tuh. Enggak, jadi memang kuncen kenapa dia kagak kaya gitu. Jadi begini, ada ya orang bisa ngobatin orang lain, tapi dia nggak bisa ngobatin diri sendiri, bro. Iya. Tukang cukur, dia bisa nyukur orang tuh, tapi dia nggak bisa cukur rambutnya sendiri dengan sempurna. Kuncen kenapa seperti itu? Memang secara alamiah memang seperti itu, bro. Dia cuma sebagai mediasinya aja. Jadi ibarat kayak tukang cukur itu. Kenapa kalau emang dia bisa, orang lain bisa jadi kaya, kenapa dia kagak ikut kaya? Kan kita mah logikanya normalnya begitu. Iya. Ada orang bisa ngandain duit, kenapa lu nggak gandain duit, rumah lu mewah, Pondok Indah ratusan miliar, kita percaya dong lu bisa gandain duit, rumah lu Pondok Indah. Nah ini orang gandain duit, rupanya di gunung, gubuk, orang mikir dua kali, orang yang normal. Ya mungkin tapi faktanya ada, tapi faktanya ada pelaku yang datang gitu. Nah iya sih. Tapi itu perjuangan banget ya. Gue baru tahu loh yang pantai utara pesugihannya harus lewatin berapa kuncen. Betul. Sangat birokratis. Masalahnya. Tapi hampir semua yang datang ke pantai utara itu harus melewati beberapa kuncen. Ibaratnya free pass lah. Dia nggak ada free passnya kan. Artinya harus ke kuncen satu di daerah ini, kemudian kedua ini. Mediatornya langsung yang bilang. Mediatornya langsung ngobrol sama saya. Karena si kuncen itu hanya bisa menemukan dia kalau udah ini ya, kalau udah sempurna semua syaratnya, dia akan menemukan dengan si makhluknya itu. Gitu. Makhluknya apa, Bang? Sebutin nggak namanya? Boleh deh. Boleh. Ya udah silakan deh. Nggak apa-apa nih. Iya, oke, asal jangan informan lu sebut. Iya. Kan makhluk. Jadi kebetulan informannya bukan kebetulan ya, emang si informannya nggak mau disebut, nggak mau diekspos. Iya. Gitu. Jadi pantai utara nih kan, kalau pantai selatan tahu dong. Iya. Apa tuh? Itu dah takut salah. Nyi Roro Kidul. Iya, Tanjung Roro Kidul. Ya.
Nah kalau pantai utara Dewi Lanjar. Gitu. Makhluknya Dewi Lanjar. Gitu, Ratu Pantai Utara. Cuman dia tidak se-famous Nyi Roro Kidul Dewi Lanjar ini. Tapi kalau kita search ada. Iya. Kalau kita search ada, cuman tidak sesanter namanya si Nyi Roro Kidul. Tapi nanti Dewi Lanjar jadi famous gara-gara Tribun News. Karena Pantura selama ini lebih identik sama dangdut, Bang. Dangdut Pantura. Koplo. Iya. Ternyata ada juga ya? Ada. Iya. Juga. Tapi yang nggak habis pikir kenapa tumbalnya harus bangun masjid. Benar, itu yang menarik. Mungkin ini Bang, karena banyak Bang kayak gitu Bang. Seenggaknya lu untuk meringankan dosa lu mungkin. Bisa jadi. Tapi ada yang nggak tercapai juga ya Bro. Tiba-tiba tanahnya nggak ada yang mau dijual, katanya kan. Jadi dia tidak, memang duitnya ada buat bangun masjid. Ketika duit itu tidak sampai kesampaian buat ngebangun masjid, uang itu akan berubah jadi daun katanya. Dan itu kejadian benar. Dan bahkan ada uang yang nomor serinya acak-acakan, jadi cetakannya nggak rapi. Berubah. Gara-gara si tumbalnya tidak terpenuhi. Iya. Itu jadiin film keren kayak itu ya. Waduh, itu next. Kan next project ya. Tapi pernah Bang kerjasama kayaknya buat ini apa, ada dari film-film buat minta tanggapan atau cerita-cerita. Insya Allah sempet hampir kejadian karena mungkin pandemi ya. Lagi-lagi situasi yang tidak memungkinkan ya, investor ya nunggu situasi stabil dulu deh. Berarti yang ini bakal ada di filmnya Bang. Kayaknya syukur Tribun News bisa. Itu ada bos di situ kan. Nanti jadi Tribun News jadi media partner. Iya, media partner. Next, mudah-mudahan kan nggak menutup kemungkinan skripsi saya jadi naskah film kan. Karena ya unik yang itunya, pertama mesti nggak bisa langsung ketemu kuncen. Kedua mesti bangun hal-hal yang berbau keagamaan. Iya, itu yang aneh bener. Menarik. Makanya kita teliti ya, itulah keunikan. Bang, tadi sempat ngobrol sama Coach Miki, katanya ada tempat-tempat yang nggak mau dijadiin tempat hunting ya Bang? Bener. Bos. Betul, kita nggak ada tempat yang nggak boleh kita sambangi untuk dijadikan lokasi hunting ya Bro ya. Terutama itu lokasi yang berhubungan dengan pendidikan ya. Kayak sekolah, museum, walaupun tempat itu seserem apapun, prinsip kita nggak akan datang ke sana karena takut di impact-nya aja sih, di dampak. Seperti itu. Terakhir nih Bang, next project-nya apa nih GPC? Next project-nya ya tadi udah disebut sih, jadi kagak seru ya. Film. Mau ada film. Ide ceritanya dari GPC. Insyaallah. Doain aja lah. Setelah dari Tribun ada yang nonton. Amin. Makasih banyak nih Tribun, dan makasih banyak buat hantu-hantu yang udah kita mau foto. Makasih. Karena kalian kita bisa survive. Iya, karena kalian kita bisa ada di Tribun ya. Terkadang bisa di Tribun karena setan ya, karena jin ya. Tapi bukan bersekutu dengan setan. Bukan. Kita bekerja sama, apa jatuhnya Bang kalau gitu. Collab. Sama-sama untung yang penting. Nah, gitulah Tribuners perbincangan kita di Hello Weekend kali ini. Saksikan di Hello Weekend selanjutnya.